Sering kan, kita lihat saham perusahaan besar terus bingung. Ini sebenarnya bagus nggak sih buat dibeli? Nah, hari ini kita akan coba jawab pertanyaan itu bareng-bareng. Anggap aja saya ini mentor investasi Anda. Kita akan bedah laporan keuangan Garuda Indonesia atau GIAA selangkah demi selangkah. Tujuannya simpel. Setelah ini, Anda jadi punya bekal buat nganalisis saham apapun sendiri. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Garuda Indonesia dengan segala ceritanya itu sebetulnya sebuah peluang emas atau malah jebakan? Buat cari jawabannya, kita nggak akan dengerin rumor atau kata orang. Kita akan langsung terjun ke sumber datanya, yaitu laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Yuk, kita mulai petualangannya. Ini aturan main nomor 1 kalau mau investasi. Kenali dulu perusahaannya sebelum beli sahamnya. Sebenarnya Garuda ini cari duit dari mana aja sih? Jawabannya, nah ini yang seru, ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar jualan tiket pesawat. Coba deh, kita lihat strukturnya. Garuda itu bukan cuma satu maskapai, tapi sebuah ekosistem penerbangan. Jelas ada Citylink yang kita semua tahu, tapi mereka juga punya GMF Aero Asia buat bengkel pesawatnya, ada Aerowisata yang ngurusin hotel dan catering, bahkan punya perusahaan IT sendiri. Kenapa ini penting? Ya karena artinya sumber pendapatan mereka itu beragam. Oke, kode sahamnya GIAA. Tapi ada satu detail penting yang harus Anda perhatikan. Saham GIAA ini ada di papan pemantauan khusus. Ini tuh semacam lampu kuning dari Bursa Efek. Sebuah sinyal buat investor kalau ada sesuatu yang perlu diwaspadai dari perusahaan ini. Bisa jadi soal keuangannya atau masalah lain. Jadi anggap aja ini yellow flag pertama kita ya. Oke, sekarang waktunya kita lakukan semacam medical check-up keuangannya. Kita mulai dari bagian yang namanya neraca keuangan. Bayangin aja ini kayak hasil ronsennya perusahaan. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas apa aja yang mereka punya alias aset, berapa total utang mereka atau liabilitas, dan berapa nilai bersihnya atau ekuitas pada satu titik waktu. Coba deh fokus ke bagian paling bawah laporan ini, ke baris yang tulisannya total ekuitas. Disinilah ceritanya dimulai. Lihat deh perbandingan angkanya antara 2 tahun ini, ada sesuatu yang wow dramatis banget kejadiannya. Nah, ini dia angkanya. Di akhir periode, total ekuitas GIAA tiba-tiba jadi positif, tembus hampir 92 juta dolar. Ini pembalikan keadaan yang luar biasa. Artinya apa? Artinya, setelah sekian lama, akhirnya nilai aset mereka lebih besar dari total utangnya. Ini pencapaian luar biasa. Biar kebayang segede apa perubahannya, coba lihat angka tahun sebelumnya. Ekuitasnya itu minus 1,35 miliar dolar. Iya, miliar. Lompat dari minus segitu banyak jadi positif puluhan juta dolar itu fenomenal. Tapi, lonjakan ini justru bikin kita bertanya-tanya. Pertanyaannya, kok bisa? Dari mana datangnya perubahan drastis ini? Apa tiba-tiba bisnis penerbangannya untung besar? Untuk jawab itu, kita harus pindah dari ronsen tadi ke rapor tahunannya, yaitu laporan laba rugi. Jadi, kalau tadi neraca itu potret kesehatan sesaat, nah laporan laba rugi ini rapornya selama setahun. Laporan ini ngasih tahu kita berapa duit yang masuk, berapa yang keluar, dan yang paling penting, sebenarnya mereka ini untung atau rugi. Yuk kita intip rapornya GIAA. Oke, kita lihat baris paling atas dulu, pendapatan usaha 3,2 miliar dolar. Angkanya gede ya, ini nunjukin kalau bisnis utamanya masih jalan kencang. Pesawatnya terbang, kargo dikirim, duit masuk. Kelihatannya bagus, tapi ceritanya nggak cuma sampai di sini. Nah, disinilah plot twistnya. Walaupun pendapatannya miliaran dolar, coba lihat baris paling bawah. GEA ternyata masih mencatat rugi komprehensif sebesar 1,4 miliar dolar. Jadi, makin aneh kan? Oke, kita rangkum dulu ya misterinya. Ekuitasnya bisa jadi positif, tapi kok operasional bisnisnya masih rugi besar-besaran? Gimana caranya? Jawabannya kemungkinan besar ada di cara mereka merestrukturisasi utang-utangnya. Yuk kita balik lagi ke neraca, kita bedah bagian utangnya lebih dalam. Nah, untuk memecahkan misteri ini, kita harus lihat dari dekat gimana struktur modalnya GIAA. Kita akan bandingkan asetnya sama utangnya, dan yang lebih penting, kita mau intip dari mana aja sih utang segunung ini datangnya? Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Total asetnya GIAA itu sekitar 7,43 miliar dolar. Tapi lihat total utangnya, 7,33 miliar dolar. Beda tipis banget kan? Ini artinya perusahaan ini beroperasi dengan tingkat utang yang sangat-sangat tinggi, atau istilah kerennya high leverage. Nah, ini dia rincian utangnya.
Ada utang pinjaman sebesar 2,3 miliar dolar, ditambah ratusan juta lagi dari obligasi dan sukuk. Ini bukan cuma angka loh ya, ini adalah kewajiban nyata yang jadi beban berat buat perusahaan ke depannya. Dan mungkin ini bagian yang paling bikin deg-degan. Yang kita ambil langsung dari catatannya, aset-aset tetap GAIA, bayangin aja pesawatnya, gedungnya, itu semua dijadiin jaminan buat utang-utangnya. Ini resiko yang gede banget. Artinya apa? Kalau sampai amit-amit Garuda gagal bayar, ya udah, aset-aset ini bisa langsung diambil sama yang ngasih utang. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, tugas kita sebagai analis adalah menimbang sisi baik dan sisi buruknya. Ingat, di dunia investasi itu jarang banget ada jawaban hitam putih. Semuanya soal menimbang resiko dan peluang berdasarkan data yang ada. Yuk kita jajarin semua datanya. Di sisi positifnya, ekuitasnya berhasil kembali positif, ini pencapaian besar. Mereka juga punya aset dan pendapatan yang nilainya fantastis. Tapi, di sisi negatifnya, red flag-nya juga jelas banget. Bisnis intinya masih bakar duit, utangnya segunung, dan sahamnya masuk papan pemantauan khusus. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Setelah kita bedah semua datanya, sekarang keputusannya ada di tangan Anda sebagai investor. Apakah Anda melihat ini sebagai sebuah kisah turnaround yang berisiko tinggi, tapi imbalannya bisa besar? Atau ini adalah perusahaan yang bebannya terlalu berat? Informasi ini bukan saran investasi ya, tapi alat bantu berpikir buat Anda. Jadi, apa langkah Anda selanjutnya? Nah, inilah inti dari menjadi seorang investor yang cerdas, bukan ikut-ikutan, tapi mengambil keputusan dari data.